kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Bambang. Mas Bambang, saya ingin Anda mengomentari mengenai tadi pernyataan Mas Gun-Gun. Kalau ketika media massa sudah beririsan dengan partai politik, ini ada ekses di situ. Apakah Anda sekarang melihat media massa saat ini, yang mungkin dicermati oleh Jokowi, semua sudah ada irisan dengan partai politik semua? Seperti itu kan? Saya kira terutama di media elektronik ya. Dan ini menurut saya kita nggak menutup mata lah. Ada yang blok ke sini, ada yang blok ke situ. Karena pemiliknya adalah pengurus partai politik. Bahkan ketua umum dari partai politik atau ketua pembina. Dan menurut saya ini bermasalah. Tapi sebetulnya Jokowi itu ada solusi. Sekarang kan mau digitalisasi. Ya. Jadi bisa dibikin banyak gitu. Dan jangan perkenankan seorang kelompok itu menguasai semua frekuensi. Bikin saja keberagaman. Itu nomor satu. Nomor dua, Jokowi juga bisa melakukan yang namanya TVRI, RRI. Itu namanya public media. Ya. Itu kan harusnya independen dijaga dan berkualitas. Kita lihat BBC lah contohnya ya. Kalau di negara-negara Eropa Barat atau maju, itu yang namanya media independen publik itu paling populer. Kayak ABC di Australia. Swasta itu nggak bisa nandingin. Padahal mereka tidak dikejar rating. Mereka memberikan, yaitu tadi, berita-berita bermutu yang dipercaya masyarakat. Jadi nggak usah ngeluh gitu loh. Dia punya kemampuan, ya alokasikan anggaran yang memadai, taruh orang-orang yang independen, yang hebat, kelolalah TVRI dan RRI itu secara baik. Jadi jangan mengeluh aja. Istilahnya, jangan mengumpat kegelapan, nyalakan sebatang lilin. Bagus. Baik. Jangan salahkan malam. Iya, jangan salahkan malam. Mas Bambang, tapi kalau menurut Anda sendiri sebetulnya baik itu media sosial, media elektronik, itu apakah menurut Anda sudah berlebihan nih mengkritik Jokowi sampai Jokowi merasa dia harus menegur, menyampaikan kritik, sensasional? Menurut Anda, Mas Bambang atau Mas Gun-Gun? Kalau menurut saya gini, media sosial ini setelah migrasi ya dari web 1.0 ke web 2.0 yang lebih interaktif dan sangat multi kanal itu memang memungkinkan ekspresi politik, ekspresi bisa kritik itu lebih masif dan sangat sulit terkontrol ya, karena orang bisa memproduksi, mereproduksi dan mendistribusikan pesannya itu individual. Dan sifatnya kan tidak melembaga seperti media konvensional atau media tradisional, TV dan koran. Ini oke lah, kalaupun misalnya ada hal-hal yang misalnya dirasa sudah berlebihan, melanggar, itu kan ada undang-undang, misalnya ITE, atau undang-undang misalnya pakai KUHP dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang saya menjadi concern adalah media mainstream, karena media mainstream ini kan profesional. Jangan sampai misalnya melakukan trial by the press misalnya, menghakimi belum ada satu misalnya kasus kemudian yang inkrah kemudian dilabeli misalnya sehingga masuk di wilayah propaganda, name calling teknik kan, memberi label buruk misalnya sebagai koruptor atau segala macamnya. Nah ini yang menurut saya mulai harus lebih hati-hati karena ada Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 99 dan Undang-Undang 32 tahun 2002 untuk media penyiaran. Saya pikir ide Mas Bambang tadi bagus ya. Kita ini kan punya banyak diversifikasi atau tipologi media. Ada media publik, ya kan, media komersial, media lokal komunitas, media berlangganan. Nah, yang harus kita concern sekarang yang lemah perhatian terutama pemerintah dan publik juga adalah media penyiaran publik, TVRI dan RRI misalnya. Bagaimana ini menjadi sebenarnya kanal yang lebih independen dan itu kan bukan lagi lembaga penyiaran pemerintah. Lembaga penyiaran publik ini harusnya didorong untuk menjadi salah satu alternatif kekuatan civil society, termasuk menurut saya adalah kekuatan yang menginginkan ya bahwa media itu tidak terdominasi oleh kepentingan logika ekonomi yang disebutkan MCM model atau money commodity more money. Kalau media komersial kita tidak bisa menafikan salah satu darah media itu kan rating iklan ya, dan kemudian ini prosesnya proses ekonomi sebenarnya. Tetapi kemudian di samping urusan bahwa media harus menghidupi industrinya dengan penghasilan, ada tanggung jawab sosial media. Tanggung jawab sosial media itu adalah menghadirkan pemberitaan yang ada unsur political literacy-nya kalau di wilayah politik. Membuat masyarakat itu melek politik, misalnya soal pilkada serentak. Jangan sampai kemudian diarahkan atau digiring pada satu frame berita yang hanya menguntungkan kelompoknya. Contoh, ada partai-partai yang berkonflik. Nah, satu media dengan satu media yang berbeda
membahas isu misalnya keretakan internal partai, tetapi dengan frame yang berbeda dan justifikasi undang-undang ditafsiri atau diarahkan sesuai dengan tafsir kepentingan pemilik media yang menjadi pengurus partai. Itu yang kemudian berbahaya begitu loh. Tapi kan tidak ada larangan ataupun batasan sebetulnya mana sudut pandang yang harus diambil media. Itu kan juga memang tugas media mengambil sudut pandang mana yang dia mau. Betul sekali. Cuman ada tafsir-tafsir yang sebenarnya kita harus mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang terjadi. Misalnya legal standing yang sedang berlangsung. Seperti misalnya sedang ditangani misalnya PT Tun dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Dan jangan kemudian ditafsiri bahwa si pengurus ini yang lebih sah, pengurus yang lain tidak sah, ilegal ya. Ini contoh ya, contoh kecil ya. Penyebutan begitu ya. Siapa pemilik industri itu yang pro terhadap salah satu kubu, itu yang digunakan gitu. Ya. Tapi bagaimana untuk sosmed nih Mas? Saya kira untuk sosmed itu dimanapun di dunia ya udahlah. Kalau nggak suka jangan membaca ya, kan gampang, kontrolnya kan ada di kita. Saya nggak suka kritik di sosmed, jangan masuk ke sosmed. Ibaratnya saya nggak suka basah, jangan berenang gitu kan. Tapi mestinya sebagai kepala negara nih kita melihat gesturnya sebagai seorang tokoh, seorang pejabat. Kita ingat kemarin waktu Ibu Ani sering aktif di Instagram, banyak yang kemudian menyindir mengenai keluarganya, mengenai kebiasaan ibu, mengenai segala macam. Harusnya sebagai seorang tokoh apakah harus gampang melemparkan kritik begitu atau mengeluarkan statement? Ya saya kira kalau saya sih orang yang menganggap freedom of expression ya, kebebasan berpendapat itu hal yang amat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Tapi kalau saya sih begini, tadi kan bilang soal mainstream media. Kenapa kita nggak lihat contoh aja negara yang udah maju? Misalnya di Australia, itu ada program namanya Media Watch, dilakukan oleh ABC ya, lembaga publik. Itu adalah isinya kritik terhadap kualitas pemberitaan di media-media yang berlangsung. Jadi media sendiri ada yang mengawasi, dan dalam konsep undang-undang pers yang mengawasi media itu adalah publik. Nah disitulah publik juga punya tempat untuk lihat, oh ternyata media ini begini nih beritainnya, dicaranya, aduh pantesan dia beritanya begitu. Jadi ada awareness, ya. Nah sehingga pengaruh dia juga bisa berbahaya kalau dia keseringan dikritik seperti itu, kan lama-lama media itu nggak ada pengaruhnya. Kalau nggak ada pengaruhnya, siapa yang mau pasang iklan di situ mati juga dia. Jadi ini saling mengawasi. Salah satu cara. Mengalahkan atau mematikan kritik-kritik tadi dengan kritik balik. Ya, begitu. artinya kita saling kritik lah. Kan kalau kita berpikiran positif, kalau kita saling kritik, kita akhirnya tahu kelemahan kita masing-masing. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kelemahan kita. Kalau ada yang kritik, kita tahu, kita perbaiki, kita jadi makin lebih baik. Dan kalau itu kritiknya sekali dua kali mungkin nggak berasa begitu ya. Tapi kalau banyak lembaga yang akhirnya mengeluarkan kritik, person yang mengeluarkan kritik. Ya, dan kalau memang dia media yang brengsek, semua orang sepakat, nggak ada yang beli, mati juga dia gitu loh. Kalau menurut saya ini berkah sih sebenarnya. Karena kita pada saat Orde Baru kan dibungkam. Media itu ada proses hegemoni dari kekuasaan. Kalau sekarang pasca 99 ke sini kan ada satu ruang ekspresi berdemokrasi, dan itu bagian dari human right ya, bagian dari hak dasar manusia yang kemudian memang harus punya freedom of the press, freedom of expression. Dan ini menurut saya harus berkah yang harus dihormati. Ngomong-ngomong mengenai freedom of expression, ini pemerintah sudah menyiapkan undang-undang untuk pelanggar penghinaan presiden. Nah ini juga harus kita bahas, apakah ini kemudian bisa menghambat freedom of expression tersebut atau tidak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pada waktu berikut ini.